nggak ada modal nih gimana? Ya udah jalan dulu. Masalah mikir, aduh gimana nanti kalau nggak habis, kita jangan mikir nggak habis. Kita positive thinking. Karena apa? Value jualan itu satu. Kita positive thinking. Kalau kita udah negatif, nanti akan menimbulkan energi negatif. Pada akhirnya kita sepi jualannya. Jangan salah loh, benar. Demen nih gue nih. Iya, ini porsinya itu paling antara 250 ke 300. iya sampai 300. Dari Karena segi efisiensi lebih enak jualan pentol apa es krim, Bang? kalau menurut saya sih enakan jualan es krim. Karena mungkin pentol udah banyak yang jualan, jadi kita penjualnya banyak, pembelinya sedikit. Ice es krim ceria, ice es krim enak, ice semua suka. Oke teman-teman, selamat pagi. Hari ini kita coba interview, namanya Bang Ilham nih. Dia dari KTP-nya sih Tangerang ya Bang ya? Tangerang ya, dari Jakarta. Lahirnya dia di Jakarta Utara. Nah dia merantau ke Mojokerto untuk karena kebetulan istrinya orang sini ya Bang ya? Nah beliau ini jadi agen hawker saya udah sekitar 2 bulan ya Bang ya? 2 bulanan ya, udah 2 bulan jalan. Terus ya sejauh ini kita coba tanya-tanya nih, gimana sih suka dukanya jadi hawker ice cream dari brand IC ini ya. Oke Bang, kalau boleh tahu nih Bang, dari selama 2 bulan ini Abang udah kelilingnya kemana aja nih? Saya selama 2 bulan ini ya awal-awal jualan itu bingung ya. Tapi karena kita punya target itu untuk penjualan es krim itu kita ke sekolahan, terutama ke TK, ke SD, ke MI, dan juga cari-cari tempat anak-anak yang pada nongkrong gitu. Misalnya anak-anak pada main bola, tawarin aja. Terus kita musiknya yang kenceng. Karena kalau nggak ada musik dia nggak tertarik. Kadang-kadang saya keliling ke perumahan yang agak sepi, tapi pas nyalain musiknya kenceng, itu anak-anak pada keluar. Beli. Anak apa kan ada musiknya, ya itu penariknya musiknya, kita tawarin. Kadang kalau anak-anak lagi main, yuk es krim yuk, enak loh, cobain loh, siapa tahu enak kan, nagih lagi gitu. Mantep ya Bang. Terus ini Bang, setoran itu 1 ember 200. Nah kalau boleh tahu nih, omset 1 ember itu Abang dapatnya berapa sih? Ya itu tergantung kitanya ya. Kalau kita bisa nakerin, pinter-pinter kita ya, saya bisa sampai 5,5 atau 600. Tapi kalau misalnya kita lagi Boros takernya boros itu antara 4,5 450. Itu lumayan lah, alhamdulillah untungnya udah ada karena kita setor itu 200. Kalau misalnya kita habis ya bisa sampai 550, itu udah terima bersihnya itu paling antara 250 ke 300. iya sampai 300. Karena antara yang lain-lain kan kita kalau udah ada pangkalan, udah ada langganan, enak kita tinggal sampein langganan mangkal di mana, misalnya di TK atau di SD, itu udah ketahuan kita. Jadi nggak perlu muter-muter, nggak perlu kita ngabis beli karena kita udah ada targetnya. Misalnya jam sekian nih, jam 9:30 kita kemana nih, ke TK. Dan jam 10-nya kita ke MI, dan jam 11-nya kita ke SD. Jadi udah tahu itu targetnya gitu. Udah tahu marketnya ya Bang ya. Marketnya. Mantep lah. Terus sebelumnya pernah jualan apa Bang? Saya sebelumnya pernah jualan pentol ya. Iya. Gimana? Kalau menurut Abang nih, bukan berarti jualan pentol nggak bagus ya. Dari segi efisiensi lebih enak jualan pentol apa es krim Bang? Kalau menurut saya sih enakan jualan es krim. Karena mungkin pentol udah banyak yang jualan, jadi kita penjualnya banyak, pembelinya sedikit. Karena yang jualan pentol banyak. Mikirin beli gas ya kalau pentol ya Bang ya? Wah, sembarang macam lah, mikirin gas. Gas aja udah 18.000, belum plastik, belum tusukan, belum kecap. Sedangkan pentol itu kita untungnya cuman ngambil 30% kalau dapat 100. Kalau es krim kan beda jauh. Kalau es krim misalnya 1 ember kita setor 200. Nah kalau kita pinter nakerin bisa dapat 600. Itu paling bensin untuk 1 ember itu misalnya 3 hari atau 2 hari, paling bensin minimal 40.000 minimal kalau 3 hari. Pesan Bang buat teman-teman yang pengen kerja tapi gengsi atau malu, apa nih Bang biar dia semangat cari duit Bang? Sebenarnya pesan saya ya satu, kalau kita punya tujuan hidup,
kita jangan gengsi. Kenapa? Kalau kita gengsi, itu salah satu ngeblok diri kita untuk berkembang menuju kesuksesan. Jadi kalau kita ingin punya tujuan satu, supaya kita nggak gengsi, hilangkan rasa gengsi, hilangkan malas, dan pikirkan tujuan kita apa. Kalau kita punya tujuan tapi gengsi, sama aja ibaratnya kita punya niat tapi kita nggak bertindak. Nah, sedangkan pepatah mengatakan kalau ada niat, ada kemauan, pasti ada jalan. Kalau cuma niat doang, terus gengsi nggak ada kemauan, nggak jalan, sama aja kita berpikir bisa ingin punya mobil tapi kita nggak kerja. Ibarat kita itu pengen punya duit tapi nggak jalan, sama aja. Terus ini bang, satu lagi nih bang, dari semua peralatan itu abang modal sendiri apa dipinjemin agen bang? Kalau semuanya sih alhamdulillah di model sama agen ya. Misalnya kita dikasih kaos, terus kayak box, terus toak, sama besi, aki, tespet juga, terus es krimnya juga. Alhamdulillah saya nggak modal, cuman modal dengkul doang sama motor. Bensin juga kan kita juga jual dulu, ngejual kita baru store. Ibaratnya kita udah dapat untung sendiri, terus baru kita store. Jadi alhamdulillah ada modal, cuma satu, tekad, niat, dan kemauan. Berarti kalau istilahnya ada yang nanya, berarti modal dulu dong. Bisa kayak gitu ya bang ya. Kalau ada duit modal dulu silahkan, tapi kalau nggak ada duit jualan aja dulu. Yang penting jujur amanah ya bang ya. Kalau emang ada modal lebih bagus lagi, karena apa? Kita udah setor motor nggak bikin modal. Bisa ada modal nih, saya ini 200. Tapi kok misalnya nggak ada modal nih gimana? Ya udah jalan dulu. Masalah mikir, aduh gimana nanti kalau nggak habis, kita jangan mikir nggak habis. Kita positive thinking. Karena apa? Value jualan itu satu. Kita positive thinking. Kalau kita udah negatif, nanti akan menimbulkan energi negatif, pada akhirnya kita sepi jualannya. Jangan salah loh, benar. Demen nih gue nih. Iya, ini gue jadi inget ketika gue ini bang, dulu ngelit tim telesales di Jakarta kayak gini nih. Gue selalu memberikan mindset positif ke agen telesales gue supaya mereka bisa jualan. Oke, kalau gitu semangat ya bang ya. Ya pasti semangat. Semangat ya. Mudah-mudahan hari ini insya Allah 1 ember itu bisa habis 2 hari lah ya. Oke, siap-siap. Yang penting kita udah usaha, karena pasti tidak akan mengkhianati usaha kita. Oke, siap. Oke, thank you teman-teman. Ini sedikit kesaksian dari Bang Ilham nih. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Yuk.